Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anti Bakiatus Sholihah dari kelas Manajemen Zakat Wakaf semester 2, Institut Agama Islam Negeri Kudus. Ya, saya di sini akan menerangkan tentang teori konsumsi dalam Islam. Dari konsumsi sendiri merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi tidak termasuk konsumsi, karena barang dan jasa tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena barang dan jasa dalam proses produksi ini digunakan untuk produksi barang lain. Tindakan konsumsi dilakukan setiap hari oleh siapapun. Tujuannya adalah untuk memperoleh kepuasan setinggi-tingginya dan mencapai tingkat kemakmuran dalam arti terpenuhi berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan sekunder, barang mewah maupun kebutuhan jasmani dan rohani. Tingkat konsumsi memberikan gambaran tingkat kemakmuran seseorang dalam atau masyarakat. Konsumsi secara umum diartikan sebagai penggunaan barang dan jasa yang secara langsung akan memenuhi kebutuhan manusia. Ya, di sini berdasarkan teori Keynes bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposable saat ini, di mana pendapatan disposable adalah pendapatan yang tersisa setelah pembayaran pajak. Jika pendapatan possible tinggi, maka konsumsi juga naik. Hanya jika peningkatan konsumsi tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan di possible. Selanjutnya, menurut Keynes mengatakan bahwa pengeluaran seseorang untuk konsumsi dan tabungan dipengaruhi oleh pendapatannya. Semakin besar pendapatan seseorang, maka akan semakin banyak tingkat konsumsinya pula. Dan tingkat pendapatan seseorang semakin kecil, maka seluruh pendapatannya digunakan untuk konsumsi sehingga tingkat tabungannya nol. Dalam pemikiran Keynes, pendapatan suatu negara dapat dirumuskan sebagai berikut. A ditinjau dari segi perorangan, Y sama dengan C ditambah S. Selanjutnya, ditinjau dari segi perusahaan, Y sama dengan C ditambah I. Ditinjau dari segi pemerintah, Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Keterangan, Y adalah pendapatan atau income, C konsumsi atau consumption, S tabungan atau saving, I investasi atau investment, G pengeluaran pemerintah atau government expenditure, X export, M import. Selanjutnya, dalam pemenuhan konsumsi ada batas konsumsi minimal yang tidak tergantung pada tingkat pendapatan yang disebut konsumsi otonom. Artinya, tingkat konsumsi tersebut harus dipenuhi walaupun tingkat pendapatan sama dengan nol, dan hal ini ditentukan oleh faktor di luar pendapatan seperti ekspektasi ekonomi dari konsumen, ketersediaan dan syarat-syarat kredit, standar hidup yang diharapkan, distribusi umum, dan lokasi geografis. Yang selanjutnya, pengertian konsumsi dari ekonomi Islam. Menurut Al-Ghazali, konsumsi adalah al-hajjah, penggunaan barang atau jasa dalam upaya pemenuhan kebutuhan melalui bekerja, atau al-iktisab yang wajib dituntut berdasarkan etika dalam rangka menuju kemaslahatan menuju akhirat. Yang selanjutnya, di sini ada preferensi ekonomi baik individu dan kolektif dari ekonomi Islam. Akhirnya memiliki karakternya sendiri dengan bentuk aktivitasnya yang khas dan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Ada 3 aspek sebagai berikut. Yang pertama adalah ketauhidan. Ketauhidan merupakan bentuk ketuhanan, fondasi keimanan Islam.
bermakna bahwa segala apa yang di alam semesta ini didesain dan dicipta dengan sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kebetulan dan semuanya pasti memiliki tujuan. Tujuan inilah yang memberikan signifikasi dan makna pada eksistensi jagat raya, termasuk manusia menjadi salah satu penghuni di dalamnya. Yang kedua, khilafah. Khilafah bahwa manusia adalah khalifah atau wakil Allah di muka bumi ini dengan dianugerahi seperangkat potensi spiritual dan mental serta kelengkapan sumber daya materi. Ini berarti bahwa dengan potensi yang dimiliki, manusia diminta untuk menggunakan sumber daya alam ini dalam rangka mengaktualisasikan kepentingan dirinya dan masyarakat sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengabdi kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keadilan. Yang di sini itu bagian integral dengan tujuan syariah. Implikasi dari prinsip ini adalah pemenuhan kebutuhan pokok manusia, sumber-sumber pendapatan yang halal, distribusi pendapatan dan kekayaan merata, pertumbuhan dan stabilisasi. Dari tiga prinsip tersebut tidak bisa dipisahkan dikarenakan saling berkaitan untuk terciptanya perekonomian yang baik dan stabil. Karena prinsip adalah bagian yang integral dengan tujuan syariah atau maqasidul syariah. Di sini selanjutnya ada tujuan konsumsi. Tujuan konsumsi sendiri adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Sungguhnya mengonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala. Sebab hal-hal yang mudah bisa menjadi ibadah jika disertai niat, pendekatan diri atau taqarrub kepada Allah, seperti makan, tidur, dan bekerja. Jika dimaksudkan untuk menambah potensi dalam mengabdi kepada ilahi, dalam ekonomi Islam konsumsi dinilai sebagai sarana wajib yang seorang muslim tidak bisa mengabaikannya dalam merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah dalam pencipta manusia, yaitu merealisasikan pengabdian sepenuhnya hanya kepada Allah. Ya, di sini ada prinsip dasar teori konsumsi. Prinsip dasar di sini ada 5. Yang pertama, prinsip keadilan. Yang kedua, prinsip kebersihan. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Yang keempat, prinsip kemurahan hati. Yang kelima, prinsip moralitas. Dari sini, dari penjelasan saya terima kasih. Apabila ada tutur kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan, saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.